Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ajar kami Tuhan memenuhi kebutuhan kami sehingga kami hidup dari apa adanya menjadi ada apanya. Ajar kami Tuhan mengerti juga lebih jauh tentang pemahaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, biarlah penajaman tentang konsep apa adanya menjadi ada apanya kita memahami dari sudut-sudut yang berbeda. Kali ini Bapak Saudara sekalian, saya akan memberikan suatu penjelasan atau pemahaman sederhana tapi menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu ditanya 2 tambah 2 pasti jawabnya 4 kan. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 16. Tapi coba kalau 9 tambah 9 berapa? Kalau saya jawab 19 bagaimana? Pasti Bapak Ibu sekalian berkata bahwa salah itu. Akibat salah maka 3 hal tadi Bapak Ibu sekalian sudah nggak percaya sama saya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya menulis kalau 100 minus 1, 0 gimana? Masuk akal nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah hidup kita. Saudara sama saya hanya memandang bahwa 3 konsep tadi, 2 tambah 2, 4 tambah 4, dan kemudian 8 tambah 8, itu benar. Tapi pada saat melihat 9 tambah 9, saya katakan 19, itu salah. Maka Bapak Ibu sekalian, artinya nggak percaya seluruhnya dan hanya melihat salah dari 19-nya itu. Bukankah 100 yang benar itu dikurangi 1 kesalahan aja, kita tetap salah kan? Makanya saya sebut, kalau Bapak Saudara sekalian saya sebut dengan jelas, 10 minus 1 sama dengan 0, betul nggak? Itulah kita akan belajar bahwa kalau kita melihat hidup kita dengan konsep ada apanya, maka kita akan terjerambab. Maka itulah yang menjadi kita terjerambab dengan mencari kesalahan dan merasa kita benar, dan hidup kita selalu mencari kesalahan orang lain, tapi kita yang paling benar. Makanya saya katakan itulah kesalahan artificial, sehingga kita tidak bisa menemukan kuasa apa adanya menjadi ada apanya. Untuk lebih jelasnya Bapak-Bapak sekalian, mari kita akan lihat di dalam video. Saya tidak membacakan Alkitab yang mewakili di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Berikut video yang Bapak-Bapak sekalian lihat. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more.
Bapak Ibu sekalian, di video itu mengatakan pada kita dengan jelas bahwa yang saya sebut tadi benar kan? 8 tambah 8 itu 16, kemudian saya sebut 9 tambah 9, 19 salah. Dan orang Farisi yang memegang teguh bahwa kitab Taurat itu paling benar, memang kitab Taurat pasti benar. Tapi apakah pemahamannya benar? Sehingga dia menjadi polisi moral, dia selalu mengatakan mereka paling benar. Bukankah hidup kita seperti itu? Sebetulnya hidup kita apa adanya kan? Tapi kenapa kita selalu mengatakan bahwa kita harus ada apanya? Ketika kita bilang ada apanya, ya sama seperti orang Farisi. Bapak sekalian, yang berbicara adalah benar dan salah kan? Tapi Yesus yang lakukan apa? Yesus datang melihat perempuan itu dengan sederhana apa adanya, sehingga membuat suatu belas kasihan daripada Tuhan. Dan Yesus sendiri tidak mencederai hukum Taurat, tapi Yesus sendiri memberikan pengertian yang baru, bahwa kalau kita memakai hukum Taurat secara letterless, sesuatu yang pasti benar-benar, tapi tidak melihat kebenaran dari semua sisi, itulah yang menyebabkan saya katakan 100 minus 1 sama dengan 0. Itulah yang menyebabkan segala kebaikan kita, segala sesuatu yang dilihat secara panca indera kita baik, tapi menjadi salah. Ketika kita bilang salah, makanya kita menghakimi dengan moral kita yang paling baik, seolah-olah yang paling baik. Coba dengarkan propetik daripada Titik Puspa lagu ini. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Pertanyaannya, saudara, sudahkah merasa benar? Bukankah saudara sama saya hidup itu ada apanya? Sehingga dengan atribut kita yang paling benar, sehingga kita selalu mencari ada apanya. Apakah itu menyelamatkan? Apakah itu memberi kita sesuatu yang luar biasa? Yesus datang kepada kita dengan saudara sama saya apa adanya, sehingga membawa ada apanya. Wanita itu diampuni, bukan berarti perbuatannya diampuni, tapi hidupnya diampuni, tapi tidak dengan dosanya. Makanya Yesus berkata, jangan perbuat seperti itu. Makanya Bapak Saudara sekalian, kalau kita hidup dengan cara benar salah, maka kita hidup selalu ada apanya, bukan apa adanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini mengasihi kita dengan melihat kita apa adanya. Dia memberikan ada apanya, yaitu pengampunan, kebenaran, dan cara memandangnya, bukan secara panca indera, tapi hati nurani. Demikian juga Yesus ingin dikenal, ingin dikasihi full, bukan karena mujizatnya, bukan karena kehebatannya, bukan karena dia menyelamatkan kita, tapi Yesus datang ke dunia ini adalah dia ingin kita mengenal seutuhnya, seperti apa adanya, sehingga Yesus mengeluarkan ada apanya kepada kita. Amin.